Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 19. Ketika Feng Jiu tiba di rumah, dia melihat Min Feng duduk di sofa, menunggunya. Dia berjalan ke arahnya dan duduk di sampingnya. Ketika Min Feng melihat Feng Jiu tiba, dia sedang duduk di sofa sambil menatapnya. "Apakah kamu keluar hari ini?" dia bertanya sambil memeluknya kembali. Tidak, aku baru di sini sejak pagi. Aku tidak pernah keluar." "Kenapa?" "Tidak ada apa-apa." Feng Jiu tidak tahu kapan harus memulai atau berkata apa. Min Feng, menyadari tindakan abnormal Feng Jiu tiba-tiba merasa gugup. Untuk menyembunyikan kegelisahannya, dia meraih Feng Jiu dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Dia memeluknya, mencoba mencari kenyamanan dari suhu tubuhnya. Ketika Feng Jiu bertanya apakah dia pergi keluar sambil memeluknya kembali, Min Feng ingin mengakui segalanya, tapi dia tahu, dia tidak bisa. Jadi, dia berbohong. Tidak, aku baru di sini sejak pagi. Aku tidak pernah keluar." "Kenapa? Apakah dia benar-benar melihatku? Apakah dia bisa melihat wajahku dengan jelas?" Min Feng dimakan dengan rasa bersalah. Dia tidak ingin berbohong tapi dia tidak punya pilihan. "Tidak ada apa-apa." Feng Jiu hanya tersenyum. Min Feng melihat Feng Jiu ingin mengatakan sesuatu padanya. Dia tahu dia ingin bertanya apakah dialah pria yang dia lihat di hotel beberapa waktu lalu. Min Feng berpura-pura tidak menyadarinya. Dia tiba-tiba merasa gugup. Untuk menyembunyikan kegelisahannya, dia meraih Feng Jiu dan membiarkannya duduk di pangkuannya. "Apakah ada yang salah?" Dia memeluknya lebih dekat dan menyentuh pipinya. "Apakah kamu memiliki sesuatu yang tidak kamu ceritakan padaku?" Feng Jiu bertanya sambil menatap matanya. Min Feng membeku. Dia ingin mengatakan sesuatu, mengakui segalanya, tapi pada akhirnya, rasa takut membuatnya tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum untuk menyembunyikan kegelisahan dan ketakutannya. Kemudian, Min Feng menunduk dan mencium bibir Feng Jiu, ingin mendapatkan kekuatan darinya. "Tidak, aku tidak menyembunyikan apapun darimu." "Kenapa?" Min Feng menelan semua kata yang ingin dia ucapkan dan memutuskan untuk bertindak tidak bersalah. Tidak apa-apa, ayo tidur." Feng Jiu mengizinkannya menggendongnya menuju kamar tidur mereka. Min Feng tahu dia mempercayainya. Dia mempercayainya dengan hidupnya, dan dia mengkhianatinya dengan berbohong padanya. Meski itu hanya kebohongan putih, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia berbohong padanya, tapi dia tidak bisa lagi mengatakan yang sebenarnya tanpa menyakiti perasaannya. "Feng Jiu, maafkan aku. Aku sebenarnya tidak pernah ingin berbohong padamu, tapi aku tidak bisa kehilanganmu seperti ini. Aku tidak bisa." Sudah sehari sejak kejadian di Hotel Huarong. Feng Jiu merasa tidak ada yang salah dengan Min Feng. Berpikir bahwa dia mungkin sedang berhalusinasi saat itu, Feng Jiu memutuskan untuk tidak memikirkannya dan melanjutkan hidup. Selain itu, dia akan mengetahui segalanya ketika hasil penyelidikan tiba. Untuk saat ini, dia akan percaya pada Min Feng. Karena dia tahu, Min Feng tidak akan berbohong padanya. Min Feng tidak akan menyakitinya. Hari ini hari Minggu dan keduanya memutuskan untuk membersihkan rumah bersama. Meskipun dia dan Min Feng sama-sama membersihkan rumah secara bergantian, dan terkadang kakeknya juga mengirim seseorang untuk membersihkan sesekali, dia tetap ingin mereka berdua membersihkan rumah sesekali. Dia tidak pernah membayangkan dirinya membersihkan rumah bersama dengan seseorang yang seolah-olah mereka adalah sepasang suami istri. Feng Jiu, memikirkan Min Feng, tiba-tiba merasa hatinya akan meledak karena kebahagiaan. Dia tidak pernah tahu bahwa tinggal bersama seseorang akan membuatmu bahagia. Dia seharusnya melakukan itu beberapa tahun yang lalu. Untuk sekali ini, dia senang dia membuat keputusan bodoh itu saat itu. Dia saat ini sedang berdiri berjinjit, mencoba membersihkan lemari. Tangan kirinya saat ini menopangnya dan menekan wastafel sementara tangan lainnya berusaha meraih barang-barang di dalam lemari. Ketika dia hampir mencapai cangkir di lemari, tiba-tiba seseorang mencium bau ketiaknya. Dia kaget dan buru-buru mundur selangkah, karena ketidakseimbangan, dia hampir terjatuh ke tanah. Untungnya, sebuah lengan tiba-tiba melingkari pinggangnya dan menariknya ke atas. Itu adalah Min Feng. Mata mereka bertemu. Bab 20. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Ya." Dia mencubit pinggang Min Feng. Meskipun dia tidak marah, Feng Jiu terkejut ketika dia tiba-tiba mengendus ketiaknya. Dia mengangkat kepalanya, ingin memelototinya ketika dia melihat setitik debu kecil di rambutnya.
Dia secara tidak sadar bereaksi dan meraih tangannya, mencoba menjentikkannya. Min Feng melihat kesempatan itu, langsung menciumnya sambil memeluknya erat. Tangan Feng Jiu yang berusaha meraih rambutnya tiba-tiba membeku dan berhenti bergerak di tengah jalan. Beberapa menit kemudian, ciuman itu semakin dalam, membuat Feng Jiu pusing. Tidak dapat berdiri sendiri, tangan yang membeku kaku mencengkeram bahu Min Feng, berusaha mencari dukungan yang kokoh. Perlahan-lahan bergerak ke atas sampai seluruh lengannya melingkari leher Min Feng, menariknya lebih dekat. Tangan Min Feng menjelajahi seluruh tubuhnya. Pinggangnya, punggungnya, payudaranya, pantatnya, setiap inci tubuhnya terbakar. Min Feng berhenti menciumnya. Dia menatapnya sementara tangannya masih bergerak aneh. Feng Jiu menelan ludahnya, mencoba menenangkan diri. Kami belum selesai membersihkan. Min Feng mulai mencium lehernya, tidak memedulikan kata-katanya. Hanya kilat. Tidak, Nan, jangan di sini, di dapur ah. Min Feng terus menjilati dan menghisap lehernya sementara tangannya mulai merangkak ke dalam kemejanya. Mencubit dan menarik putingnya. Aku menginginkanmu. Feng Jiu, aku ingin berada di dalam dirimu. Di sini. Saat ini juga, Min Feng mulai menanggalkan pakaiannya. Feng Jiu mencoba mendorongnya, tetapi dia tidak membiarkannya pergi. Min nakal ah. Nan, sebentar saja, oke Nan. Sebentar saja. Burung berkicau, bunga menari. Dua orang saat ini saling terkait satu sama lain. Detik berganti menit, menit berganti jam namun kedua siluet itu belum juga selesai melakukan ritualnya. Pagi-pagi sekali, Feng Jiu pergi ke kantor. Dia merasa kesal karena Min Feng tidak menepati janjinya. Dia membodohinya dan menipunya. Setelah mereka berhubungan seks selama hampir setengah hari, dia tidak punya cukup tenaga untuk menyelesaikan pembersihan rumah. Dia berjalan dengan goyah menuju pintu masuk. Gua bagian dalamnya sangat sakit seolah-olah seseorang sedang mengebor terowongan di dalamnya. Sesampainya di kantornya, dia langsung duduk di kursinya. Menemukan kenyamanan dari duduk. Ming Yue masuk sambil memegang folder. Nyonya, saya sudah mengumpulkan semua data yang tersedia tentang tuan muda tertua perusahaan Lu. Ada di dalam folder ini. Ming Yue menyerahkan folder itu. Tangan Feng Jiu bergetar saat meraihnya. Feng Jiu mencoba menenangkan diri. Dia mencoba menghentikan tangannya agar tidak gemetar. Dia segera mengambil folder itu dari tangan Ming Yue. Terima kasih. Kamu bisa keluar sekarang. Bersiaplah untuk konvensi yang akan datang. Kegagalan bukanlah suatu pilihan. Baik Nyonya, Ming Yue segera memberi hormat dan pergi. Ketika Feng Jiu ditinggal sendirian di kantor, dia berdiri dan pergi ke pintu. Dia menutupnya, tidak membiarkan orang lain masuk tanpa izin. Dia perlahan berjalan menuju mejanya, seolah dia ingin waktu berhenti agar dia bisa menghindari hal ini. Min Feng, kuharap kau tidak mengecewakanku. Aku tidak tahan jika kau berbohong padaku. Feng Jiu membuka folder itu. Setelah membaca isinya, dia terjatuh di kursi. Dia menutup matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum cerah. Min Feng tidak berbohong. Feng Jiu merasa sekelilingnya tiba-tiba bersinar. Kesuraman yang dia rasakan segera lenyap. Meskipun rincian mengenai tuan muda tertua dari keluarga Lu sedikit dan terbatas, jelas disebutkan bahwa kedua pria tersebut adalah orang yang berbeda. Karena kecurigaannya terbukti salah, Feng Jiu mengesampingkan semua yang ada di pikirannya, fokus pada pekerjaannya. Setelah membaca hasil penyelidikan, Feng Jiu merasa semua kegugupan dan ketakutannya hilang dalam sekejap mata. Dia sedang sibuk membaca proposal proyek ketika Ming Yue memberitahunya bahwa dia memiliki pengunjung yang tidak diinginkan. Nyonya, Tuan Feng Jun ada di sini untuk menemui Anda. Alis Feng Jiu terangkat. Paman kedua ada di sini. Apa tujuannya datang ke sini menemuiku? Terhadap pamannya ini, Feng Jiu benar-benar tidak memiliki perasaan baik atau cinta apapun sebagai salah satu kerabatnya. Seperti serigala bermata putih, dia mengincar kekuatan Feng International dan mendambakan posisi ketua perusahaan. Ketukan kecil di pintu membuat Feng Jiu kembali sadar. Masuk. Seorang pria parubaya perlahan berjalan ke arahnya. Bab 21. Jiu, paman keduamu ada di sini untuk menemuimu. Mengapa kamu tidak turun menemuiku secara pribadi dan malah membiarkan aku datang ke sini di kantormu? Apakah ini caramu memperlakukan keluargamu? Aku tidak tahu bagaimana Paman Xuan Tian membesarkannya, kamu menjadi seperti ini. Feng Jiu mencibir dalam hati tetapi dia masih mempertahankan wajahnya yang tenang, tanpa emosi apapun. Maaf, Paman kedua, Feng Jiu sedang sibuk mengurus perusahaan. Kuharap Paman tidak mengambil hati hal itu. Feng Jun mendengus.
Dia duduk di seberang meja dan memandang sekeliling kantornya. Aku tidak marah. Aku hanya memikirkanmu. Kamu sudah berusia 28 tahun. Ketika kamu memasuki rumah tangga lain setelah menikah, kamu harus selalu memikirkan orang yang lebih tua terlebih dahulu sebelum dirimu sendiri. Memikirkanku, atau sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkan perusahaan ini. Feng Jiu menatap paman keduanya. Perasaan tak terduga muncul di dalam hatinya. Apa maksud paman kedua? Ah Jiu, bagus sekali kamu memikirkan tentang keluarga Feng. Tapi bukankah ini waktunya memikirkan dirimu sendiri juga? Kamu sudah berusia 28 tahun, cepat atau lambat, kamu akan menikah dengan seseorang. Jika saatnya tiba, kamu tidak akan bisa mengelola perusahaan karena kamu akan fokus merawat suamimu dan membesarkan anak-anakmu. Feng Jiu ingin tertawa terbahak-bahak. Paman kedua ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka hidup mewah berkat kakeknya. Keluarga Feng berbeda dari keluarga bangsawan seperti Xiao, Yun dan Lu yang telah berdiri di puncak masyarakat dalam 100 tahun terakhir. Keluarga Feng awalnya adalah keluarga kelas menengah dan perusahaan hanya mampu membiayai pengeluaran keluarga. Ayah Feng Xuantian memiliki 2 istri, istri pertama dan nyonya. Sayangnya, Xuantian adalah putra nyonya, membuatnya tidak mampu menyukseskan perusahaan. Namun pada hari Patriark Feng tua mengumumkan penggantinya, semua orang di keluarga terkejut karena putra nyonya, Xuantian, dipuji sebagai kepala keluarga yang baru. Banyak orang yang keberatan tetapi Patriark Feng tua menguatkan hatinya dan tidak pernah mencabut keputusannya. Putra pertama tidak punya pilihan selain menurut. Menjalani kehidupan pasif tanpa bekerja di perusahaan atau berusaha bekerja di luar. Dia hanya menjalani hidupnya dengan menghabiskan uang keluarga Feng. Di sisi lain, Xuantian memutuskan untuk bekerja keras demi membuktikan dirinya. Tahun-tahun berlalu dan keputusan Patriark Feng tua saat itu memang benar. Pasar saham Feng International meningkat, menjadi perusahaan terbesar di bidang bisnisnya. Karena itu, kedudukan sosial keluarga Feng pun meningkat, mengangkat mereka menjadi keluarga kelas 1. Xuantian menikah dan menjadikan Feng Mo sebagai anak satu-satunya. Kakak laki-laki Xuantian, Feng Xuan memiliki 3 istri dan 5 anak, yang sangat mirip dengan tuan muda yang bercelana sutra. Feng Jun adalah anak kedua dari Xuan Ge dan anak tertua di antara putra-putranya. Jika mereka mendasarkannya pada hubungan darah seperti yang dilakukan orang Tiongkok pada zaman dahulu, Feng International awalnya milik mereka. Tapi, ini bukanlah Tiongkok kuno. Mengelola bisnis ibarat bertualang di hutan yang berbahaya, di mana satu-satunya pilihan hanyalah makan atau dimakan. Ini semua tentang kemampuan. Jika Anda tidak mampu, yang menunggu Anda hanyalah kematian yang mengerikan. Feng Jiu tersenyum pada Feng Jun. Senyuman yang bukan senyuman. Jadi, apa yang harus aku lakukan, paman kedua? Bisakah kamu memberikan pendapatmu kepada Feng Jiu? Feng Jun terbatuk sebelum berbicara. Ah Jiu, kamu seorang wanita. Kamu tidak akan bisa mengelola perusahaan selamanya. Daripada memikirkan cara mengelola perusahaan, mengapa tidak memikirkan dirimu sendiri dan paman Xuantian? Dia sudah tua, kamu harus memberinya miliknya cicit. Anda juga tidak muda lagi. Beberapa tahun lagi dan usia Anda tidak akan terlihat di kalender lagi. Mengapa tidak memberikan manajemen perusahaan kepada orang lain? Keluarga Feng memiliki banyak orang luar biasa yang dapat membantu Anda. Saat Feng Jiu mendengar pidatonya, dia ingin mengambil vas di sisinya dan membantingnya ke kepala Feng Jun, tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan dan membalas, suara Ming Yue tiba-tiba terdengar di intercom. Nyonya, Ketua Feng tiba-tiba menelepon. Dia ingin bertemu dengan Anda, secepatnya. Kamu menelepon ke sini, kenapa tidak langsung di ponselku? Dia mengambil ponselnya di dalam tasnya dan melihat bahwa ponselnya dalam mode senyap. Beberapa panggilan tidak terjawab dapat dilihat di notifikasi. Ketika dia membukanya dan membaca pesan kakeknya, wajahnya menjadi gelap. Cucu bodoh, mengapa kamu tidak menjawab panggilanku? Bu Ho, gelombang cucuku mengabaikanku. Feng Jiu memutar matanya, kakeknya selalu bertingkah seperti anak nakal yang manja. Feng Jiu ingin mengabaikannya ketika dia membaca pesan terakhirnya. Feng Jiu, segera datang ke sini. Feng Jiu tiba-tiba merasa tidak nyaman. Kakeknya hanya memanggil nama lengkapnya ketika dia sangat serius. Feng Jiu berdiri. Tanpa melihat ke arah Feng Jun, dia berjalan menuju pintu. Paman kedua, Feng Jiu tidak bisa menghiburmu saat ini, tolong bantu dirimu menuju pintu keluar. Dia menutup pintu, membuat Feng Jun terdiam. Dia berkendara menuju Feng Mansion. Para pelayan segera membawakan makanan ringan dan kopi. Dia sedang duduk di kursi, menunggu kakeknya datang. Cucu bodoh,
Kenapa kamu terlambat? Aku hampir mati menunggumu. Feng Jiu tidak memperhatikannya, seolah-olah, kamu sekuat gorila, Anda tidak akan mati lebih awal. Feng Xuantian duduk di seberangnya. Dia menatap Feng Jiu dan tiba-tiba berkata, "Ah Jiu, kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi pada kakek. Kakek sudah tahu." Tangan Feng Jiu yang sedang mengangkat secangkir kopi membeku. Oh sial, Feng Jiu mengutuk dalam hati. Apakah kakeknya mengetahui sesuatu? Si bodoh itu, apakah dia tahu tentang Min Feng? Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku menyangkalnya? Bagaimana dengan pernikahan itu? Akankah dia tetap bersikeras memaksaku menikah dengan seseorang yang tidak kukenal? Apakah kakek akan marah padaku karena menyembunyikan segalanya? Dia tiba-tiba merasa seperti dimasukkan ke dalam panci mendidih. Feng Jiu, bicaralah. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Ye ya, bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.